Ya. Selamat datang di podcast Cekoslowakia. Boleh dong kasih tepuk tangan yang Oke, jadi perkenalkan saya Diva. Di sini saya akan menjadi host untuk menuntun alur jalannya podcast kita hari ini. Tapi saya tidak akan sendirian, melainkan akan dibantu oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya juga. Di sini saya juga akan jadi host pendamping dari saudara kita. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Di sini ada Beta, Marvel, dan juga Alfa yang tentunya akan memberikan sebuah informasi mengenai Cekoslowakia ini. Benar banget nih. Seperti judulnya, kita akan membahas tentang Cekoslowakia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja ya dari pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama untuk Marvel. Jadi, bagaimana sih latar belakang dari cerita Cekoslowakia ini menurut sejarah tingkat lanjut? Jadi awalnya Cekoslowakia ini diambil dari dua etnis tempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi di sebelah timur. Nah, tapi ada fakta yang mengatakan bahwa sebelum negara Cekoslowakia merdeka, mereka menjadi negara tempat untuk membuat senjata dan juga tempat untuk menyimpan gudang senjata. Apakah fakta tersebut benar? Nah, untuk fakta itu benar sekali. Tepatnya setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, seiring perjalanannya sebagai sebuah negara di tahun 1948 sampai 1989, akhirnya Cekoslowakia pun menjadi republik dan berpaham komunis. Oke, jawaban yang cukup menarik dan mudah dimengerti ya. Kira-kira konflik apa sih yang terjadi pada negara Cekoslowakia ini? Tentu tidak mungkin berjalan lurus, pastinya ada tantangan yang bergejolak. Jadi mungkin saudari Beta boleh bantu menjawab. Nah, tentu saja ada konflik di mana Cekoslowakia ini melakukan politik tangan besi, yang artinya kepemimpinannya menggambarkan rezim kepemimpinan yang kejam dan esnya keras. Nah, hal ini ditunjukkan hanya kepada pihak-pihak tertentu saja. Nah, selain itu masalah agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penekapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Nah, hal ini yang menjadi konflik pada istilah Cekoslowakia, karena dianggap memiliki pemimpin yang Cukup ngeri juga ya konflik yang terjadi di sana, di mana saja kayak orang-orang di sana tidak memiliki kebebasan dan mereka harus pro dengan sistem yang ada. Karena kalau mereka nggak mengikuti, mereka akan mendapatkan kekejaman dari pemerintahnya. Iya, betul banget. Lalu dari konflik tersebut pasti ada dong faktor yang mempengaruhi Cekoslowakia ini. Iya, walaupun Cekoslowakia ini negara yang maju, tapi lama-kelamaan Cekoslowakia ini mengalami kemunduran akibat sistem ekonomi. Nah, hal ini yang mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Jadi mereka itu ada reformasi atau tidak setelah menuntut hal tersebut. Akhirnya para politisi memutuskan untuk membubarkan Cekoslowakia dan menjadi negara-negara republik, yaitu Ceko dan Slovakia. Nah, pada 31 Desember 1992. Nah, perpecahan tersebut berlangsung dengan damai dan tidak ada konflik. Dan pada 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan menjadi negara yang merdeka. Wah, sungguh cerita yang cukup panjang ya, dan tentunya pasti hal ini tidak mudah untuk dilewati oleh Cekoslowakia. Bener banget, kayaknya pertanyaan kita udah habis nih. Jadi nggak kerasa ya, udah banyak banget perbincangan yang sudah kita bahas. Iya, benar banget nih. Dari sini kita juga dapat belajar bahwa perjuangan akan memberikan hasil yang baik.
Maka dari itu janganlah kita menjadi pribadi yang gampang menyerah, dan juga ya, kita harus selalu berusaha lah untuk apa yang ingin kita capai. Benar banget. Kalau gitu terima kasih buat Beta, Alfa, dan juga Marcel telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami, dan terima kasih juga buat para penonton yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa Nah, subscribe. mungkin di sini aja ya podcast kita hari ini, dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.